Di mana ceritanya? Iya, kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kalau lebih lucu lagi lah, ampun. Loh, gini Bang, Loh, Abang kan mengatakan Pak Jokowi, Pak Jokowi bukan pendapatmu. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya Abang. gue dianggap berani, gue Saya bertanya kepada Abang. Apa? Ini adalah momen debat yang sangat tidak imbang. Bagaimana mungkin seorang orator aktivis 97, Bung Adian Apitupulu dihadapkan dengan seseorang yang hanya merupakan relawan Jokowi di sebuah acara talk show. Beberapa kali Bung Freddy Damanik ini tertunduk malu, tidak bisa menjawab dari argumen-argumen yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Tetapi anehnya relawan Jokowi ini, yaitu Freddy Damanik, sudah beberapa kali dalam beberapa forum selalu dipermalukan, tetapi tetap saja pede dan selalu ingin tampil dan selalu anehnya selalu diundang di acara-acara talk show dan tidak merasa dirinya telah dipermalukan beberapa kali. Ini mungkin adalah salah satu strategi acara di televisi, mengundang salah satu orang yang selalu dijanjikan tumbal atau untuk dalam tanda kutip dipermalukan. Karena selama beberapa kali tampil di TV, Freddy Damanik ini seringkali dibuat malu, dibuat tidak berdaya menghadapi lawan-lawan debatnya. Coba teman-teman saksikan bagaimana sulitnya Freddy Damanik membantah Bung Adian. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, Bang, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Jadi, tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya.
Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, wapres periode pertama dan wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan wapres dan presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti wapres periode kedua? Jadi menurut abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga bang. Oh, enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja yang nggak perlu terjadi kan gandeng. begitu. Oh. Di zaman Jokowi, periode pertama wapres dan periode kedua wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu? Loh, Itu kemudian kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya bang, pertanyaannya bang, kalau harus sama kenapa bang? Saya balik pertanyaannya, kalau sama memang harus Loh, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Nah, kita partai politik mana ada takut Lah soal iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan gitu saya loh. Itu kan doang. saya Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usulan sama takut? Oke. Loh, kan saya menanggapi. Abang kan mengatakan kan bukan. Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? Saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kalau lebih lucu lagi lah, ampun. Loh, gini bang, Loh, enggak Abang kan lah. mengatakan Kita Pak berdebat. Jokowi, Saya tidak setuju pendapatmu. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya gue Abang. dianggap berani, gue harus Saya setuju bertanya gitu. kepada Abang. Apa? Kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sedang menganalisa. kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut, ya bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Loh. Ke belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke, baik. sebagainya. Sekarang